Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan Islam. Dan saya tidak sendirian, saya didampingi oleh kerabat saya yaitu Maulana Hafid. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kata kurikulum mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan lebih kurang sejak 1 abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam Kamus Webster tahun 1856. Pada tahun itu kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Barulah pada tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus tersebut kurikulum diartikan dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan. Menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Kurikulum dalam pandangan modern ialah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak dari suatu yang aktual dan nyata, yaitu yang aktual terjadi di sekolah dalam proses belajar. Di dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar atau dapat dianggap sebagai pengalaman belajar seperti berkebun, berolahraga, pramuka, dan pergaulan, dan beberapa kegiatan lainnya di luar bidang studi yang dipelajari. Semuanya adalah merupakan proses pengalaman belajar yang bermanfaat. Pandangan modern berpendapat bahwa semua pengalaman belajar itu adalah kurikulum. Lalu beranjak dari pengertian kurikulum yang modern tersebut, sekolah dapat dianggap sebagai miniatur masyarakat atau masyarakat dalam bentuk mini. Dan memang demikian, jika orang ingin meneropong masyarakat, teroponglah sekolah-sekolahnya. Apabila sekolahnya penuh disiplin, maka masyarakat tersebut dapat diperkirakan akan seperti itu. Dan apabila sekolah tersebut penuh dengan penipuan, maka dapat disimpulkan masyarakat juga memiliki sifat seperti itu. Demikian selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, maka kurikulum sangat luas. Hilda Toba mencoba merinci isi kurikulum. Menurutnya isi kurikulum yang sangat luas dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tujuan, isi, pola belajar, mengajar, dan evaluasi. Langsung saja kita bahas yang isi, yang merupakan komponen dari kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan. Komponen tujuan ini mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak dituju dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua ada komponen isi, menunjukkan materi proses belajar mengajar. Materi tersebut harus relevan dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, terdapat isi atau materi tertentu dalam suatu proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah komponen proses belajar mengajar, mempertimbangkan kegiatan peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar, peserta didik sebaiknya tidak dibiarkan sendirian karena hasil belajar yang akan dicapai peserta didik tersebut biasanya kurang maksimal. Langsung saja, yang keempat adalah komponen evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan kurikuler berupa penilaian atau asesmen
untuk mengetahui berapa persen tujuan dari proses belajar mengajar yang dapat dicapai. Dalam teknik evaluasi, hasil penilaian tersebut biasanya berupa angka yang dinyatakan sebagai tolak ukur kompetensi dasar peserta didik. Langsung kita masuk ke materi kedua, yaitu ciri-ciri khusus pendidikan Islam. Di sini ada banyak sekali karakteristik dan ciri-ciri umum pada pendidikan Islam yang harus kita perhatikan, bahwasanya banyak dari kalangan peneliti dan penulis dalam ruang lingkup pendidikan Islam telah menjelaskan panjang lebar dalam klasifikasi karakteristik dan ciri-ciri umum secara dengan perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Langsung kita masuk ke kriteria kurikulum pendidikan Islam. Langsung masuk yang pertama, A. Sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras dengan fitrah insani, sehingga memiliki peluang untuk menyucikannya atau menjaganya dari penyimpangan dan menyelamatkannya. Yang kedua, kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu ikhlas, taat beribadah kepada Allah. Di samping itu, untuk merealisasikan berbagai aspek sosial, budaya, dan intelektual. Yang ketiga, pentahapan serta penghususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik maupun inisitasnya, seperti karakteristik ke anak dalam berbagai tahap perkembangan. Yang keempat, dalam berbagai pelaksanaan aktivitas contoh dan nasihat, hendaknya kurikulum memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat, seperti rasa syukur serta harga diri sebagai umat Islam, serta tetap mendukung dan menegakkan agama Islam. Yang kelima, secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan. Kurikulum tersebut berpeluang untuk menempuh kesatuan jiwa umat. Yang keenam, hendaknya kurikulum itu realistik, dalam arti dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta batas kemungkinan yang terdapat di negara yang akan melaksanakannya. Yang ketujuh, hendaknya metode pendidikan atau pengajaran dalam kurikulum itu bersifat pantas, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi belajar, agar pelajar dapat mencerna atau mengelola bahan pelajaran yang bersangkutan. Langsung lagi yang nomor 8, hendaknya kurikulum itu efektif. Dalam arti efektif ini menyampaikan atau mengugah perangkat nilai edukatif yang membuat tingkah laku yang positif. Dengan kata lain, metode pendidikan yang digunakan itu hendaknya memungkinkan pelaksananya mudah diserap pelajar, sehingga menimbulkan hasil yang bermanfaat. Langsung masuk ke yang 9, kurikulum itu hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Misalnya bagi suatu fase perkembangan tertentu diselaraskan dengan pola kehidupan dan tahap perkembangan perasaan keagamaan dan pertumbuhan bahasa. Bagi fase tersebut, hendaknya kurikulum memperhatikan aspek-aspek tingkah laku amaliyah Islam, seperti pendidikan atau berijtihad dan menyebar dakwah Islamiyah, serta membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah. Langsung masuk ke materi 3, yaitu prinsip-prinsip penyusunan pendidikan Islam. Di sini dikutip dari buku Mujib 2006 adalah sebagai berikut, terbagi menjadi 11, kalau tidak 11 12 prinsip ya. Langsung saja masuk ke prinsip nomor 1, prinsip yang berorientasi pada tujuan. Al-Umar bimakasihida merupakan adagium usuliyah yang berimplikasi pada aktivitas kurikulum yang terarah, sehingga tujuan pendidikan yang tersusun sebelumnya dapat tercapai. Di samping itu, perlu adanya persiapan khusus bagi para penyelenggara pendidikan
untuk menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik seiring dengan tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang nomor 2, prinsip relevansi. Prinsip relevansi implikasinya adalah mengusulkan agar kurikulum yang ditetapkan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tuntutan pendidikan dengan kurikulum tersebut dapat memenuhi jenis dan mutu tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat serta tuntutan vertikal dalam mengemban nilai-nilai ilahi sebagai rahmatan lil alamin. Langsung yang nomor 3, prinsip efisiensi dan efektivitas. Implikasinya adalah mengusulkan agar kegiatan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat, sehingga hasilnya memadai dan memenuhi harapan serta membuahkan hasil sebanyaknya. Langsung prinsip yang nomor 4 adalah prinsip fleksibilitas program. Implikasinya adalah kurikulum disusun begitu luas sehingga mampu disesuaikan dengan situasi setempat, waktu dan kondisi yang berkembang. Langsung masuk ke yang prinsip nomor 5, yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas ini implikasinya adalah mengupayakan kurikulum agar menghasilkan manusia yang seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas dzikir dan fakultas fikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Di samping itu, pengupayaan kurikulum tersebut menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai ilmu-ilmu Qur'ani dan ilmu-ilmu kauni yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke prinsip nomor 6, yaitu prinsip kontinuitas atau istiqomah. Implikasinya adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum lainnya, baik secara vertikal atau penjenjangan tahapan maupun serta horizontal. Langsung ke prinsip nomor 7, yaitu prinsip sinkronisme. Implikasinya adalah bagaimana suatu kurikulum dapat seirama, searah, dan setujuan, serta jangan sampai terjadi kegiatan kurikulum lain yang menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan lain. Langsung prinsip nomor 8, yaitu prinsip objektivitas. Implikasinya adalah adanya kurikulum tersebut dilakukan melalui tuntutan kebenaran ilmiah yang objektif dengan mengesampingkan pengaruh-pengaruh emosi yang irasional. Adapun prinsip yang nomor 9, yaitu prinsip demokratis. Prinsip demokratis implikasinya adalah pelaksanaan kurikulum harus dilakukan secara demokrasi. Artinya saling mengerti, memahami keadaan dan situasi tiap-tiap subjek dan objek kurikulum. Segala tindakan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga kegiatan itu didukung bersama, dan apabila terjadi kegagalan maka tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Langsung ke prinsip nomor 10, yaitu prinsip analisis kegiatan. Prinsip analisis kegiatan ini mengandung tuntutan agar kurikulum dikonstruksikan melalui proses analisis isi bahan mata pelajaran, serta analisis tingkah laku yang sesuai dengan materi pelajaran. Prinsip yang nomor 11 adalah prinsip individualisasi. Prinsip ini memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik, seperti perbedaan zaman, watak, inteligensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangan. Adapun prinsip nomor 2 yang terakhir, yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Konsep ini diterapkan dalam kurikulum mengingat keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang dan perlunya keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar akan nilai yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidup. Semua hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya belajar yang berkesinambungan.
Langsung saja ke materi yang nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Saudara Maulana Hafid. Dipersilakan, waktu dan tempat kami haturkan. Ya, selanjutnya tentang klasifikasi ilmu berdasarkan hasil pemikiran para tokoh pendidikan Islam. Yang pertama itu ada dari klasifikasi Al-Farabi. Al-Farabi menyitir tiga kriteria yang menyusun rekit ilmu pertama. Kemudian materi subjek atau syabah al-mahudu berasal dari prinsip fundamental ontologi. Yang kedua, kedalaman bukti-bukti istiqsah al-bahrani didasarkan atas pandangan sistematika pernyataan kebenaran dalam berbagai ilmu yang ditandai perbedaan derajat kerjasama dan keyakinan atau basis epistemologi. Selama gagasan tentang kedalaman bukti berhubungan secara langsung dengan permasalahan metodologis. Kriteria kedua dapat dianggap menetapkan basis metodologi menyusun hierarki ilmu. Yang ketiga, tentang besarnya manfaat izham al-jannawi dari ilmu yang bersangkutan. Klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi secara garis besar terbagi menjadi 5 hal, yakni yang pertama ilmu bahasa, yang kedua ilmu prapadik yang terjadi dari ilmu armatik, geometri, optik, astrologi, musik, astronomi dan lain-lain, dan ilmu fisika dan ilmu sosial. 2. Klasifikasi Ibnu Khaldun. Beliau memilah ilmu atas 2 macam, yaitu yang pertama ilmu nakiyah atau ilmu yang berdasarkan pada otoritas atau ada yang menyebabkan ilmu-ilmu tradisional, dan yang termasuk adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan tabir al-ruyah. Kelompok pertama adalah ilmu hikmah dan filsafat, yaitu ilmu pengetahuan yang bisa diperdapat manusia karena alam pikiran, yang dengan indera kemanusiaan ia dapat sampai kepada objek-objeknya, objek persoalannya, segi-segi demonstrasinya, dan aspek-aspek pengajarannya, sehingga penelitian dan penyelidikannya itu menyampaikan kepada mana yang benar dan yang salah, sesuai dengan kedudukan sebagai manusia berpikir, dengan kedudukan sebagai manusia berpikir. Kedua, ilmu-ilmu tradisional atau nakil dan wadli. Ilmu itu secara keseluruhannya disandarkan kepada berita dan pembuatan konfesi syara. Dalam Al-Ulum An-Nakliyah dan Awadiyah, Ibnu Khaldun menjelaskan ilmu yang terkandung dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tafsir yang menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Yang kedua, ilmu qiraah yang menyatakan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, ilmu hadis yang menjelaskan sanad dan perkembaran peristiwa-peristiwa tentang sunnah Rasulullah. Yang keempat, usul fiqh yang menjelaskan bagaimana mengeluar hukum-hukum Allah. Yang kelima, ilmu fikih yang merupakan hukum yang diperoleh daripada perbuatan manusia.
Dan yang keenam, ilmu kalam yang membahas akidah, keimanan dan hujahnya. Yang ketujuh, ilmu bahasa yang meliputi lugah, nahwu, bayan dan adab. Semua ilmu ini adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Khaldun juga membahas ilmu tafsir dan ramalan mimpi dan klasifikasi ilmu pertama. Ilmu akliyah, ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional, termasuk adalah filsafat, matematika dan fikih dengan macam-macam pembagiannya. Ibnu Khaldun membagi ilmu-ilmu rasional atau ilmu-ilmu filsafat dan hikmah itu di dalam 4 macam, yaitu yang pertama logika. Logika yaitu ilmu untuk menghindari kesalahan dalam proses penyusunan fakta-fakta yang ingin diketahui yang berasal dari berbagai fakta tersebut yang telah diketahui. Yang kedua, ilmu alam, yaitu ilmu yang mempelajari substansi elemental yang dapat dirasa dengan indera, seperti benda-benda tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang diciptakan, benda-benda angkasa, gerakan alam dan jiwa yang merupakan asal dari gerak, dan lain-lain. Yang ketiga, metafisika, yaitu pengajian yang dilakukan terhadap perkara-perkara di luar alam, yaitu hal-hal yang sifatnya rohani. Yang keempat, studi tentang berbagai ukuran yang dinamakan matematika atau taklimi. Bagaimana ini mencakup 4 ilmu pengetahuan, yaitu ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu musik, dan astronomi. Yang ketiga, selanjutnya klasifikasi Al-Ghazali. Secara umum, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi 2, yaitu ilmu muamalah. Ilmu muamalah adalah ilmu yang mengenai keadaan hati yang mengejarkan ilmu-ilmu mulia dan melarang tindakan yang melanggar kesusilaan pribadi dan etika sosial syariah. B. Yang kedua, ilmu mukasyafah. Pada bagian ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu mukasyafah adalah puncak dari semua ilmu, karena ia berhubungan dengan hati, ruh, jiwa, dan pensucian jiwa. Ilmu ini diibaratkan seperti cahaya yang menerangi hati seseorang dan mensucikan dari sifat-sifat tercela. Dengan terbentuknya cahaya tersebut, maka perkara dapat diselesaikan, didengar, dilihat, dibaca, dan membuka hakikat ma'rifat dengan Dzatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya materi ke-6 yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam pada masa Nabi di Mekah dan Madinah. Pada periode di Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan perbaiki moral dan akhlak, dan juga tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Pada saat periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial. Pada saat itulah pendidikan Islam mulai berkembang pesat.
Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah menerima yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro di Mekah pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu itu termasuk ayat Al-Quran yang artinya bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan semesta alam. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dalam kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin negara. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menjadi satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu pada secara internal ke dalam dan keluar dilakui dan disegani oleh masyarakat lain. Yang kedua, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam praktiknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Yang ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda manusia yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Ya, sekian kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kami adalah dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kurikulum sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen-komponen pula memiliki peranan agar menciptakan kurikulum yang lebih baik. Kurikulum yang terbentuk dari komponen-komponen yang dapat dipisahkan. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari komponen tujuan, isi, proses belajar, mengajar, dan evaluasi. Pada dasarnya, semua komponen sangat berfungsi, juga bertujuan agar pendidikan menjadi optimal. Ciri-ciri khusus yang paling menonjol dalam pendidikan Islam adalah dikarenakan bersumber pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Intervensi keduanya, serta memperhatikan aspek kemanusiaan. Pernyataan yang terakhir ini berawal dari pemahaman bahwa ajaran Islam diarahkan untuk kemaslahatan manusia menurut konsep kebaikan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pendidikan sejatinya mengarahkan manusia untuk mengaktualisasi kebaikan Tuhan untuk kepentingan manusia sendiri. Prinsip-prinsip penyusunan pendidikan Islam. Prinsip yang pertama, prinsip yang
berorientasi. pada tujuan. Kedua, prinsip referensi. Ketiga, prinsip efisiensi. Keempat, prinsip fleksibilitas. Selanjutnya, prinsip integratis, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisme, prinsip objektivitas, prinsip demokratis, prinsip analisis kegiatan, prinsip individualisasi, prinsip pendidikan seumur hidup. Klasifikasi ilmu pada masa abad pertengahan dan para ilmuwan muslim, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Ghazali, yang bahannya pada dasarnya masih belum ada klasifikasi ilmu itu satu sisi dan agama di sisi yang lain. Antara pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah memiliki karakter, pola, dan perkembangan yang berbeda. Jika di Mekah lebih kepada pengajaran pendidikan Islam yang menekankan pada pemahaman tauhid dan pengajaran Al-Quran, sedangkan di Madinah lebih meluas secukupnya, yakni selain diajarkan tauhid dan Al-Quran, masyarakat Madinah dibekali pendidikan akhlak, amal, ibadah, kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan, ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga daya tubuh kalian menghadapi virus corona ya. Dadah.